Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar struktur dan kebahasaan teks observasi bersama Anton Data. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.8 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi, buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dengan tujuan pembelajarannya meliputi, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Menelaah struktur teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 2. Menelaah kebahasaan teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dan 3. Menelaah isi teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Anak-anak, mengawali pembelajaran ini, mari kita dengarkan pembacaan teks yang berjudul kupu-kupu berikut ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu memiliki warna yang indah, biasanya aktif di pagi hari. Sayapnya biasanya atau kebanyakan memiliki warna yang mencolok atau cerah. Bagian kupu-kupu terdiri dari bagian kepala atau head. Pada kepala kupu-kupu terdapat mata, mulut, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Kupu-kupu memiliki mulut yang berbentuk tabung menggulung, seperti belalai, yang berfungsi untuk mengambil sari bunga atau nektar. Bagian dada atau torak. Pada bagian dada kupu-kupu terdapat 3 pasang kaki dan 4 buah sayap. Pada dada terdapat otot-otot untuk menggerakkan kaki dan sayap. Bagian perut atau abdomen. Jantung, sistem pencernaan, dan organ kelamin juga terdapat pada bagian ini. Manfaat langsung dari kupu-kupu adalah dengan adanya usaha peternakan semi alami dari kupu-kupu seperti yang pernah dilakukan di Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saruang. Masyarakat lokal dapat menjual pajangan dari kupu-kupu yang telah diawetkan sehingga penghasilan masyarakat meningkat. Banyak orang menyukai kupu-kupu karena warnanya yang begitu indah dan memiliki kekhasan yang unik dari bentuk tubuhnya tersebut. Kalau kita perhatikan, teks ini memiliki bagian-bagian yang terdiri dari deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Nah, kalau kita buat bagan, maka bagian-bagian struktur teks observasi tersebut menjadi seperti berikut ini. Struktur teks LHO terdiri dari deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Deskripsi umum. Bagian ini merupakan penggambaran umum objek yang diamati. Biasanya terdapat pada bagian awal sebagai pembuka teks. Deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi penjelasan secara rinci dari bagian-bagian objek yang diamati. Deskripsi manfaat. Bagian ini berisi penjelasan terkait manfaat dari objek yang diamati. Selanjutnya adalah simpulan. Bagian ini merupakan penegasan ulang dari isi teks yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang bersifat ringkas. Nah, dalam teks observasi, bagian simpulan ini bersifat opsional. Artinya, bagian ini boleh ada, pun boleh juga tidak ada.
Anak-anak, jika tadi kita sudah membahas struktur teks observasi, berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kebahasaan teks observasi. Kebahasaan teks observasi meliputi A. Menggunakan konjungsi, B. Menggunakan kata baku, C. Menggunakan kata rujukan, D. Menggunakan kata perimbuan, E. Menggunakan pernyataan berupa fakta, F. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah, G. Menggunakan kata kerja yang menjelaskan ciri objek observasi, dan H. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Simaklah penjelasan berikut ini. A. Menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang memiliki fungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kelompok kata dengan kelompok kata, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Perhatikan beberapa contoh pemakaian kata konjungsi berikut ini. Biota laut diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuhan laut. Banyak orang menyukai kupu-kupu karena warnanya yang begitu indah dan memiliki kekhasan pada bentuk tubuhnya yang begitu indah juga menarik. Terumbu karang berguna bagi ekologi dan ekonomi. Di samping itu, biota laut Indonesia juga bermanfaat bagi pariwisata seperti Raja Ampat di Papua, Pulau Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, dan Bunaken di Manado. Tanaman dari biji akan mulai berbuah dari umur 8-9 tahun, sedangkan dengan cangkok umur 3-4 tahun. Buah rambai dimanfaatkan secara langsung sebagai buah segar. Selain dimakan langsung, buah rambai juga dapat dimanfaatkan sebagai sirup. Nah, kalian perhatikan di dalam kalimat tersebut terdapat kata-kata yang tercetak miring dan berwarna merah. Itulah yang disebut dengan konjungsi atau kata penghubung. Yang B. Menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa contoh kata tidak baku dan kata bakunya. Apotik merupakan kata tidak baku, ya. Kata bakunya apotek. Rabu tidak baku, bakunya rabu. Izin tidak baku, ya. Kata bakunya izin. Silahkan merupakan contoh tidak baku, bentuk bakunya silakan. Team bentuknya tentu tidak baku, nah kata bakunya tim. Analisa tidak baku, bentuk bakunya analisis. C. Menggunakan kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang mengacu pada kata atau bagian kalimat yang mendahulunya untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Beberapa jenis kata rujukan yaitu A. Kata rujukan benda, misalnya ini, itu, tersebut. B. Kata rujukan orang, misalnya ia, mereka, dan beliau. C. Kata rujukan tempat, misalnya di sini, di sana, di situ. Berikut ini beberapa contoh pemakaian kata rujukan dalam kalimat. Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, misalnya dibudidayakan rumput laut dan penanaman bakau. Rumput laut di sini sangat banyak ragamnya. Di sini merupakan kata rujukan yang mengacu pada kata keterangan tempat, yaitu di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Biota laut terdiri dari terumbu karang, ikan, dan tumbuhan laut. Ketiga, biota laut itu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kata itu merujuk pada kata-kata
terumbu karang, ikan, dan tumbuhan laut. Ani dimarahi oleh kedua orang tuanya karena membolos sekolah. Ia menangis ketakutan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kata ia mengacu pada Ani. Salah satu upaya mencegah tanah longsor adalah dengan tidak menebang pohon secara sembarangan. Sayangnya masih banyak orang yang tidak tahu hal tersebut. Kata tersebut mengacu pada kalimat salah satu upaya mencegah tanah longsor adalah dengan tidak menebang pohon secara sembarangan. D. Menggunakan kata berimbuan. Kata berimbuan merupakan kata yang dihasilkan dari proses penambahan imbuan yang terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, dan imbuan gabung pada bentuk dasar. Jenis imbuan meliputi awalan atau prefix. Contohnya pada kata-kata memakan, menulis, membaca. Sisipan atau infix, contohnya pada kata gerigi, semari, geligi. Akhiran atau sufik, contohnya pada kata makanan, tulisan, bacaan. Gabungan atau konfiks, contohnya pada kata-kata pegunungan, penulisan, dan pembacaan. Awalan merupakan imbuan yang terdapat di awal bentuk dasar. Sisipan merupakan imbuan yang terdapat di tengah bentuk dasar. Akhiran merupakan imbuan yang terdapat di akhir bentuk dasar. Dan gabungan adalah imbuan yang terdapat di awal dan di akhir dari suatu bentuk dasar. E. Menggunakan pernyataan berupa fakta. Kita semua tahu bahwa teks observasi itu disusun berdasarkan pengamatan yang bersumber dari fakta. Contoh kalimat yang berupa fakta dalam sebuah teks observasi. Misalnya, pada kupu-kupu terdapat mata, mulut, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Pada bagian dada kupu-kupu terdapat 3 pasang kaki dan 2 buah sayap. Dari sisi bahan, kompos terbuat dari kotoran hewan, hijauan, atau campuran keduanya. Nah, pernyataan-pernyataan ini tentunya dibuat berdasarkan sebuah fakta atau hasil penelitian. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu yang F. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Teks observasi itu berkaitan dengan dunia keilmuan, sehingga di dalamnya terdapat pemakaian istilah teknis, ilmiah, atau kajian. Istilah ilmiah atau kajian adalah kata-kata yang berhubungan dengan bidang ilmu tertentu. Berikut ini beberapa contoh pemakaian kata teknis, ilmiah, atau kajian dalam teks observasi. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Carlo Puso dari Universitas Ancona menjelaskan senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Nah, kata-kata yang tercetak miring dan bercetak merah tersebut merupakan contoh kata teknis atau kata ilmiah. Yang G. Menggunakan kata kerja yang menjelaskan ciri objek observasi. Verba atau kata kerja yang digunakan terkait dengan penggolongan, klasifikasi, pemilihan, atau pembedaan objek. Contohnya, jenis-jenis pupuk organik dibedakan berdasarkan bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya.
Bagian kupu-kupu dikelompokkan menjadi bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Biota laut terdiri dari terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Lingkungan hidup mencakup benda hidup dan benda mati. Nah, kalau kita perhatikan verba atau kata kerja yang terdapat dalam kalimat tersebut, misalnya dibedakan, dikelompokkan, terdiri dari, dan mencakup, ini semua digunakan untuk klasifikasi objek. Ciri kebahasaan selanjutnya H. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Kata benda penjenis. Kata penjenis adalah kata yang menentukan jenis atau klasifikasi benda yang menyertai. Misalnya, pupuk terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik, pupuk anorganik merupakan kata benda penjenis. Kata benda pendeskripsi. Kata pendeskripsi adalah kata yang mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda yang dimaksud oleh kata penjenis. Contohnya, pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, ini merupakan kata benda pendeskripsi dari kata penjenisnya, yaitu pupuk organik. Nah, anak-anak, demikian tadi bahasan kita tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk menguji seberapa jauh pemahaman kamu tentang materi pembelajaran hari ini, kerjakanlah tugas berikut ini. Kerjakanlah evaluasi KD 3.8 yang terposting di GC Bahasa Indonesia pada pukul 12 dengan topik evaluasi KD 3.8 struktur dan kebahasaan teks LHO. Kerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh karena akan digunakan untuk penilaian KD 3.8. Selamat mengerjakan.